Hari pertama di Istana Ular. Dipublikasikan oleh blog Normi. Pagi telah tiba hanya dalam beberapa kedipan mata. Chiosan dan Cukatong tidur pun hanya beberapa jam saja, tapi badan mereka telah segar saat mereka bangun. Suara hewan-hewan yang ada di dalam hutan membuat pagi itu terasa indah. Seperti tidak ada kematian yang semalam meliputi istana ini. Bau wangi teh dan makanan memenuhi balairung istana kecil ini. Chiosan bangkit dan menuju ke sumber wangi ini. Sebuah dapur ternyata berada di bagian belakang istana yang indah ini. Anglin Hua rupanya sedang menyiapkan sarapan. Melihat kedatangan Chiosan, ia mengangguk dan memberi salam. Chiosan membalas salamnya, lalu bertanya, "Siokia, Nona, sedang masak apa?" "Hanya makanan kecil untuk sarapan, Kaucu. Hanya ini yang tersisa dari kemarin. Hamba bermaksud berburu dulu baru kemudian memasak untuk makan siang," jawabnya. "Tidak perlu repot-repot Siokia, biar nanti kami saja yang berburu dan memasak," kata Chiosan. Tangannya sudah menjawil sebuah kue yang ada di situ. Enak juga. Kalau semuanya Kaucu yang mengerjakan, lalu apa guna hamba menjadi anggota? Kata Anglin Hua sedikit tersenyum. "Aku sudah terbiasa mengerjakan segala hal sendirian. Mana mungkin menyuruh orang lain mengerjakan keperluanku. Siokia pun sebaiknya jangan terlalu capek dulu. Luka yang kemarin kan belum pulih seluruhnya." Mulutnya berbicara, tapi juga sambil mengunyah. "Hamba bisa paham mengapa ayah memilih Tuan sebagai pengganti beliau," ujar Anglin Hua. Chiosan tidak menjawab. Ia sibuk memilih-milih kue. "Dalam sekali pandang, orang bisa tahu kalau Tuan adalah orang yang baik," kata Anglin Hua. "Justru seharusnya kau waspada jika ada orang yang kelihatan baik," jawab Chiosan santai sambil mulutnya tetap mengunyah. Dia paling suka makan enak, dan kue ini enaknya bukan main. "Ini kau yang masak, atau orang lain?" tanyanya kepada Anglin Hua. "Kita punya koki di sini, tapi dia sudah meninggal saat serangan kemarin. Hamba cuma memanaskan saja," jawab Anglin Hua. Chiosan manggut-manggut. "Mari kubantu kau membawa semua ini ke depan. Cukatong mungkin sudah kelaparan," kata Chiosan. Tangannya sudah menata guci teh dan piringan kue. Anglin Hua ingin mencegahnya, tapi apa daya Chiosan sudah melakukan semuanya. Akhirnya Anglin Hua hanya membawa beberapa piring yang tersisa dengan kedua tangannya. Begitu mereka sampai ke ruang balairung, Cukatong sudah bangun juga. Ia sedang bersandar di kursinya. Semalam mereka berdua memang tertidur di kursi. Melihat Chiosan dan Anglin Hua datang, Cukatong tersenyum dan berkata, "Wah, baru sehari di sini, aku sudah jadi kaisar, punya dayang yang cantik dan seorang taikam, orang kebiri yang jadi pegawai di istana, yang tampan." Hahaha. Chiosan ikut tertawa. Anglin Hua yang wajahnya tidak senang. Chiosan mengerti dan berkata kepadanya, "Jangan tersinggung Nona, beginilah cara kami bercanda." Anglin Hua mengangguk tapi tidak berkata apa-apa. Cukatong tersenyum saja. Teh Linca, enak sekali ini," kata Cukatong. "Silakan Paduka Kaisar, hanya ini yang bisa hamba sajikan kepada Paduka," jengek Chiosan. Anglin Hua akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia lalu berkata, "Tuan, Anda adalah Mokau Kaucu." Chiosan segera tersadar, si nona ini marah bukan karena Cukatong menyebutnya dayang, tetapi marah karena Chiosan melayani Cukatong. Seorang Kaucu dari Mokau haruslah punya wibawa. Ia tersenyum lalu berkata dengan lembut, "Aku mengerti Siokia, maafkan aku." Anglin Hua hanya mengangguk, lalu berbalik ke dapur. "Aku suka perempuan yang terus terang," kata Cukatong. Ia sudah menuangkan tehnya, lalu lanjutnya, "Selama ini mereka bisanya diam membisu, berharap laki-laki mengerti isi hati mereka. Setan dan dewa saja tidak bisa mengerti isi hati manusia. Kenapa mereka berharap laki-laki bisa mengerti?" "Oh, jadi si Raja Maling ini sudah mulai beneran jatuh cinta rupanya," tukas Chiosan tersenyum.
yang berbau cuka ini tehnya atau kata-katamu ya? Sungguh sukar dibedakan, kata Cuka Tong sambil tertawa. Ia melanjutkan, kau tidak tertarik padanya? Aku sudah punya seorang kekasih, jawab Chiosan. Di mana dia sekarang? Di kota Liuya. Kau pergi bertualang meninggalkannya? Iya, Chiosan menjawab sambil minum tehnya. Dan dia bilang, dia akan menunggu sampai engkau pulang, tanya Cuka Tong. Benar. Kau siap-siaplah kecewa, kata Cuka Tong. Kenapa bisa begitu? Di dunia ini mana ada perempuan yang setia, ditinggal pergi kekasihnya sebentar saja. Tak lama kemudian mereka sudah punya kekasih baru. Perempuan itu tidak tahan kesepian. Mereka akan setia selama mereka belum menemukan lelaki yang lebih baik. Tapi jika sudah menemukan, maka mereka akan melupakanmu begitu saja. Chiosan malah terbahak-bahak. Ini pengalaman pribadimu? Cuka Tong agak sedikit tercekat, tapi ia berkata, ini pengalaman pribadi hampir semua lelaki di dunia. Kau pun sebentar lagi akan mengalaminya. Chiosan tidak berkata apa-apa, malah terdengar suara Anglin Hua. Tuan Raja Maling salah, perempuan justru jauh lebih setia daripada lelaki. Nah, sudah mulai ramai nih, kata Chiosan. Sudah berapa wanita yang Tuan temui? Apakah Tuan sudah mengencani mereka satu-satu? Tanya Anglin Hua. Kata-katanya lembut saja, tapi Cuka Tong tidak bisa menjawab. Wanita yang mati bunuh diri karena dikhianati lelaki sudah tak terhitung jumlahnya di dunia. Wanita yang tidak menikah sampai seumur hidup karena menanti kekasihnya pun juga sudah tak bisa dihitung. Mari duduk Siokya. Chiosan berdiri dan menarik kursi di sebelahnya. Anglin Hua lalu duduk. Ia menuangkan teh ke cangkirnya. Gerakannya halus dan lembut. Melihat Cuka Tong yang diam saja sambil senyum-senyum sendiri, Chiosan ikut senyum-senyum juga. Kaum lelaki di mana-mana memang sama saja. Mereka selalu menjelek-jelekan perempuan. Tapi jika ada perempuan cantik duduk di hadapan mereka, segera umpatan jelek itu menghilang entah kemana. Cuka Tong malah mengalihkan pembicaraan. Katanya kepada Chiosan, rencanamu yang semalam, kapan kau laksanakan? Segera sesudah nona ini puas memarahimu, jawab Chiosan enteng. Mereka berdua malah tertawa. Anglin Hua malah tambah jengkel. Jika pernah ada wanita yang menyakiti Tuan, bukankah harusnya Tuan berkaca kepada diri sendiri? Apa penyebab ia mengkhianatimu? Seringkali wanita memutuskan hubungan karena merasa kekasihnya itu memang tidak pantas bagi dirinya. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Chiosan. Ia sudah tidak bisa menahan tawanya. Cuka Tong kelabakan. Ia malah memarahi Chiosan. Oh, jadi hanya segitu saja persahabatan kita. Wajahnya terlihat marah, tapi bibirnya mengulum senyum. Aku bisa menolongmu dari ancaman pedang, tapi tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi kemarahan wanita. Urusan ini kau sendiri yang memulainya. Kenapa menyalahkan aku? Tukas Chiosan. Melihat Chiosan berada di pihaknya, Anglin Hua kini tersenyum. Segera ia melanjutkan. Perempuan itu makhluk yang sederhana, Tuan. Saking sederhananya, para lelaki menganggap kami makhluk yang tidak mudah dimengerti. Cuka Tong manggut-manggut. Memang lebih baik kau hanya manggut-manggut saja jika ada perempuan yang sedang memarahimu. Setelah Cuka Tong menyerah, segera kemarahan Anglin Hua pun surut. Ia bertanya kepada Chiosan, Kau Cu berencana hendak melakukan apa? Aku ingin berkeliling melihat keadaan sekitar sini. Bisa Siokya temani? Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan sambil jalan. Bisa, Kau Cu. Begitu selesai sarapan, mereka lalu bersiap-siap pergi. Chiosan lalu berkata kepada Cuka Tong, Kamu masih ada 2 janji kepadaku, bukan? Aku masih ingat. Bisakah ku tagih janjimu yang pertama? Tanya Chiosan. Sekarang. Kalau tidak sekarang, aku takut dunia tambah kacau balau. Tukas Chiosan sambil tersenyum. Kau memintaku mencuri apa? Tolong bawakan racun hebat itu kepadaku.
Maksudmu, racun yang digunakan si otak besar itu? Iya. Baiklah, aku berangkat. Cokat Tom berangkat dengan santai dan ringan. Mencuri racun sakti itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat sulit dan berbahaya. Di mana ia harus mencurinya, kemana ia harus mencarinya, tapi ia pergi dengan ringan. Seolah-olah urusan mencuri racun itu adalah semudah pergi ke jamban. Cokat Tom tidak bertanya untuk apa Chiosan memintanya untuk mencuri racun itu. Chiosan juga tidak mengucapkan kata-kata untuk memberi Cokat Tom semangat. Masing-masing dari mereka telah paham atas kemampuan mereka. Mereka berpisah seperti perpisahan biasa, padahal masing-masing sadar bahwa itu adalah pekerjaan yang sangat sukar di muka bumi ini. Cokat Tom senang karena Chiosan mempercayainya dalam pekerjaan ini. Chiosan pun senang ia memiliki sahabat yang bisa diandalkan. Masing-masing saling mengerti. Maka mereka berpisah dengan ringan, seolah-olah yakin bahwa pekerjaan ini akan diselesaikan dengan mudah dan Cokat Tom akan pulang dengan selamat. Aku akan kembali dalam 3 hari, kata Cokat Tom. Orangnya sendiri telah menghilang, kata-katanya masih terdengar. Melihat sikap kedua orang sahabat ini, mau tidak mau Ang Linhua bertanya, "Sudah berapa lama kau cuma mengenal si Raja Maling?" "Baru 2 atau 3 hari, jawab Chiosan enteng. "Baru 2-3 hari tapi Tuan berdua sudah seakrab itu?" "Begitulah." "Dan Tuan yakin ia akan kembali dalam 3 hari?" "Jika ia bilang akan kembali siang ini pun, aku tetap percaya," jawab Chiosan enteng. "Memang para lelaki beda dengan kami kaum perempuan," kata Ang Linhua. "Di mana perbedaannya? Kami tidak pernah percaya orang lain, bahkan sahabat kami sendiri. Kami hanya percaya kepada diri kami sendiri." "Oh," Chiosan manggut-manggut, "urusan perempuan, memang hanya perempuan yang mengerti. Memang bagi kaum lelaki, sahabatnya itu adalah harta terbaiknya. Sedangkan perempuan, diri mereka sendirilah harta terbaiknya. Mungkin kecantikannya, mungkin kepintarannya, mungkin kepandaiannya, mungkin pula kekayaannya." Mereka berdua berjalan menyusuri jembatan kecil di bagian belakang istana. Walaupun tidak begitu besar, istana itu indah sekali. Seluruh bangunannya dilindungi oleh tembok batu yang tebal dan tinggi. Pemandangan di dalamnya sangat indah. Di pagi yang cerah saat burung berkicau dan hewan hutan berkeliaran dengan ramainya, suasana di istana itu sungguh indah. "Aku masih heran, kenapa istana ini disebut Istana Ular?" tanya Chiosan. "Dulu, istana ini dibangun oleh Kaisar Hongwu sebagai tempat pertahanannya untuk daerah sungai. Makanya ada sebuah dermaga besar di depan, dinamai Istana Ular karena dulu sebelum istana ini dibangun, banyak ular di daerah ini. Tapi Kaisar memanggil seorang ahli racun dari barat untuk mengusir semua ular-ular itu sebelum membangun istana ini." "Oh, jadi istana ini dulunya milik kerajaan. Lalu kenapa sekarang jadi milik Mokau?" "Setelah bangsa Goan, Mongol, berhasil diusir, istana ini lantas ditinggalkan, dan tak ada yang mengurusi. Akhirnya banyak ular yang kembali ke sini. Karena itu, jarang ada orang yang mau datang ke sini. Seorang ahli racun dari Mokau berhasil mempelajari rahasia untuk mengusir ular. Dia lalu tinggal di sini." Chiosan manggut-manggut. Mereka kini telah berada di luar istana. Hutan di luar istana sangat lebat dan rapat. Cahaya matahari hanya bisa menembus sedikit saja. Chiosan banyak memetik dedaunan. Rupanya kebiasaan mengumpulkan bahan masak dan obat tidak pernah hilang dalam dirinya. Di mana saja ia menemukan tumbuhan yang menarik hatinya, pasti dikumpulkannya. Sambil keliling-keliling mereka bercakap-cakap, Chiosan bertanya tentang banyak hal, terutama yang berkaitan dengan Mokau. Chiosan merasa kagum juga dengan partai ini. Banyak hal dalam partai ini yang baru diketahuinya, seperti jumlah cabang rahasia yang tersebar. Bahkan juga ia baru tahu kalau di istana Kaisar terdapat banyak anggota Mokau. Chiosan juga bertanya tentang peraturan-peraturan partai. Ia masih sangat buta dalam hal ini. Ang Linhua menjelaskan secara ringkas dan jelas. Setelah mereka selesai berkeliling,
Chiosan sudah paham hampir sebagian besar tentang Mokao. Kedua orang ini lalu kembali ke istana ular. Chiosan lalu mengeluarkan dedaunan dan akar-akaran yang tadi ia kumpulkan. Ia lalu bertanya, "Di mana tempat obat-obatan?" Ang Lin Hua lalu mengantarnya ke sebuah ruangan. Ruangan yang tertata rapi dan bersih. Di dalamnya terdapat banyak rak yang berisi bahan obat. Persis seperti ruangan di markas rahasia Mokao dalam perut gunung dahulu. Chiosan memperhatikan semua dan mencari-cari bahan yang ia butuhkan. Ang Lin Hua tidak tahu apa yang akan dilakukan Chiosan, tapi dia juga tidak bertanya apa-apa. Begitu selesai, Chiosan tersenyum. Bahan-bahannya kini lengkap. "Kau cuma membutuhkan bahan-bahan ini untuk apa?" tanya Ang Lin Hua. "Untuk menyembuhkanmu, Xiaoqia," jawab Chiosan enteng. Kening Ang Lin Hua berkerut. "Jangan khawatir, sedikit banyak aku sudah paham penyakitmu, masih bisa disembuhkan." Di dunia ini hanya Tio Sam Hong yang bisa menyembuhkan penyakit Ang Lin Hua. Jika Chiosan mengaku-ngaku bisa menyembuhkan pula, bukankah hal itu terasa berlebihan? Itu sama saja Chiosan mengaku dirinya setara dengan Tio Sam Hong. "Xiaoqia, mungkin tidak yakin jika aku bisa menyembuhkan. Percayalah, aku sudah paham dengan apa yang terjadi padamu. Penyakitmu itu hanya berupa penyakit kulit biasa. Kekuatan tenaga ilmu menghisap matahari membuat kulit mengeras dan kehilangan kekenyalannya. Ini disebabkan karena organ-organ wanita berbeda dengan wanita. Kekuatan ilmu menghisap matahari ini hanya mampu dikuasai oleh lelaki. Jika kau bisa mengatur jalannya tenaga itu di dalam tubuhmu sendiri, organ-organ dalam tubuh akan berfungsi baik. Penyakitmu akan hilang, jelas Chiosan. Tapi bagaimana caranya? Kepandaian mengatur jalan tenaga hanya dimiliki oleh murid-murid Bu Tompai. Hanya Tai Kek-kun yang bisa sejajar dengan ilmu menghisap matahari. Ilmu hamba ini sudah mencapai tahap 9. 2 tingkat di bawah mendiang ayah, kata Ang Lin Hua. Jangan khawatir, aku bisa Tai Kek-kun sedikit-sedikit, kata Chiosan sambil senyum. Ang Lin Hua hanya bisa terbelalak, sedikit-sedikit. Tapi entah kenapa ia malah percaya. Pengalaman bertarung dengan Chiosan semalam setidaknya membuat ia harus percaya. Pantas saja hamba kalah dalam pertarungan semalam. Chiosan tersenyum. Penyakit Xiaoqia bisa disembuhkan. Jika Xiaoqia mempelajari Tai Kek-kun, aku akan mengajarimu. Sinar di mata Ang Lin Hua memudar. Rupanya ia kecewa. Hamba tak ingin mempelajarinya. Kenapa? Tanya Chiosan. Itu bukan ilmu Mokao. Chiosan geleng-geleng kepala. Jika aku sebagai kaucu yang baru, menciptakan ilmu yang baru pula, apa kau akan mempelajarinya? Tanya Chiosan. Tentu hamba akan mempelajarinya. Baiklah, bersiap-siaplah. Aku akan mengajarimu sebuah ilmu baru. Segala ilmu silat pada dasarnya bersumber dari satu, yaitu hasil ciptaan Biksu Tatmo saat ia menyebarkan agama Buddha di Tionggoan ribuan tahun yang lalu. Saat itu untuk melindunginya dari gangguan ia menciptakan ilmu bela diri. Ilmu itu kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. Dalam perkembangannya, ilmu itu kemudian menyebar ke segala golongan. Golongan itu kemudian mengembangkannya sesuai pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri. Perkembangan itulah yang membuat ilmu silat mulai berbeda satu sama lain. Tetapi pada dasarnya semua ilmu itu bersumber kepada ciptaan Tatmo itu. Chiosan dalam pengelanaannya, secara tidak sengaja telah mencapai inti dasar ilmu silat itu. Itulah kenapa saat dia bersilat di atas gunung, Kam Kie Siang mengira Chiosan sedang bersilat menggunakan jurus-jurus milik Kam Kie Siang. Karena pada intinya, seluruh ilmu silat itu sama. Tai Kek-kun sebenarnya sama saja dengan ilmu menghisap matahari, hanya penggunaan dan pengembangannya yang berbeda. Jika pengembangannya dihapus, maka inti yang tertinggal dari kedua ilmu itu pasti sama persis. Mereka berdua lalu ke Balairung. Xiaoqia, coba lihat gerakan ini lalu hafalkan. Chiosan bergerak, tubuhnya seperti orang menari. Gerakan Tai Kek-kun memang seperti orang menari. Ang Lin Hua memperhatikan.
Baginya jurus itu bukan jurus baru, melainkan Tai Kekun. Tapi saat di gerakan kedua, gerakan Cheosan sudah berubah. Kali ini adalah gerakan beberapa jurus ilmu menghisap matahari. Pada dasarnya Cheosan tidak menggabungkan kedua ilmu itu. Ia hanya bersilat menggerakkan tubuhnya. Matanya tertutup, merasakan desahan angin dari jendela, menghirup udara segar dari hutan yang lebat. Suara gemericik air di kolam belakang pun dinikmatinya. Tubuhnya bergerak, hentakan tenaga terasa berat namun lembut. Cheosan seperti kembali ke Mutongsan saat dia bersilat secara sembarangan, hanya mengikuti kemana gerakan itu membawanya. Tapi bagi Ang Linhua, gerakan Cheosan adalah gerakan silat mahadahsyat penggabungan dari berbagai macam ilmu silat yang pernah dilihatnya. Ada gerakan Tai Kekun, ada pernafasan Gobi Pai, ada hentakan tenaga cakar macannya Xiao Lim Pai, ada hisapan tenaga menghisap matahari. Semua itu seperti menjadi satu dalam gerakan Cheosan. Si Nona memperhatikan dengan seksama. Untunglah bakatnya dalam ilmu silat sangat tinggi. Sedikit banyak ia sudah hafal gerakan-gerakan Cheosan tadi. Setelah selesai, tubuh Cheosan seperti lebih bercahaya. Entah itu memang seperti itu, atau hanya dalam pikiran Ang Linhua saja. Cheosan sendiri merasa tubuhnya sangat sadar dan dipenuhi kekuatan yang dahsyat. Xiaoqian sudah hafal seluruh gerakannya, tanyanya. Hampir seluruhnya, jawab Ang Linhua. Bagus, tolong hafalkan, karena aku sendiri sudah lupa seluruhnya. Ang Linhua heran, tapi Cheosan memang tidak berbohong. Gerakan silat yang tadi ia lakukan sungguh tidak dipikirkan atau dikarang sebelumnya. Ia hanya bergerak. Ia mengosongkan segala pikirannya dari pengetahuan, pemahaman, dan jurus-jurus silat. Hasilnya adalah sebuah ilmu silat yang mahadahsyat. Sudah sering kita lihat penyair yang menemukan ide puisi yang indah, tapi tidak lama setelah itu ia lupa akan syair-syair puisinya sendiri. Itu pemain musik yang mengubah lagu, tapi setelah itu dia lupa akan lagunya. Kenapa pesilat tangguh tidak bisa seperti itu? Cheosan bisa. Ia hanya membiarkan tubuhnya dibuai oleh gerakan-gerakan indah, seperti penyair yang tenggelam dalam kata-kata indahnya, seperti pemain musik yang terbenam dalam musiknya yang merdu. Xiaoqia, lakukanlah gerakan-gerakan tadi. Si Nona pun menurut, gerakannya pun indah, padahal baru sekali melihat, walaupun tidak selancar dan semengalir Cheosan. Gerakan-gerakan si Nona boleh dibilang gerakan silat kelas tinggi. Atur pernafasan, jangan sampai tenaga yang terkumpul di bawah perut sampai bocor. Salurkan tenaga keras di kaki, salurkan tenaga lembut ke tangan. Cheosan memberi petunjuk, si Nona melakukannya sambil bersilat. Mereka berdua melakukan hal ini sampai berjam-jam lamanya. Si Nona semakin lama merasa tubuhnya semakin segar. Orang jika bersilat terlalu lama, tenaganya akan habis. Tapi si Nona merasa justru sebaliknya. Setelah sekian lama, Cheosan akhirnya berkata, cukup. Bagus sekali Xiaoqia, kau memang sangat berbakat. Si Nona tersenyum senang. Apa yang kau rasakan sekarang? Tanya Cheosan. Hamba merasa tubuh hamba jauh lebih segar. Tenaga liar yang selama ini berputar-putar di daerah perut sedikit banyak sudah bisa hamba kendalikan. Bagus, berarti kau melakukannya dengan benar. Mulai hari ini, setiap pagi kau harus melatihnya. Baik, Kau Cu. Mereka beristirahat, tak lama lagi masuk waktu makan siang. Cheosan hendak pergi berburu. Kau Cu, hamba mohon, tolong biarkan hamba melayani Kau Cu. Selama ini hamba belum melakukan apa-apa untuk Kau Cu, ujar Ang Linhua. Baiklah, jika kau memaksa, engkau tidak bisa memasak bukan? Dari mana Kau Cu tahu? Tanya Ang Linhua. Caramu menggunakan alat-alat dapur terlihat kaku. Kiranya kau lebih pantas menggunakan pedang daripada pisau dapur. Baiklah, kau pergi berbaru, aku yang memasak. Ang Linhua mengangguk dan tersenyum. Ia pun berkelebat dari situ. Cheosan hanya geleng-geleng kepala. Dunia memang sudah terbalik.
Zaman sekarang, perempuan pergi bekerja, laki-laki yang memasak di rumah. Sambil menunggu Ang Linhua kembali, Cheo San menyiapkan peralaian dan bumbu-bumbu. Tak lupa ia juga menyiapkan ramuan obat untuk Ang Linhua. Tak lama kemudian si Nona sudah kembali membawa 3 buah kelinci besar-besar. Saat kembali, ia melihat Cheo San sedang menanak nasi. Kau rupanya pintar memasak, katanya. Ah, aku pernah bekerja di sebuah restoran, kata Cheo San ringan. Ang Linhua cuma tersenyum. Sepanjang sejarah, baru kali ini seorang kaucu dari partai Mokau adalah mantan koki. Cheo San segera mengolah ketiga daging kelinci itu. Beberapa lama kemudian sudah tercium bau panggangan yang enak. Ang Linhua membantu menyiapkan piring-piring dan peralatan makan lain. Apakah istana ini punya penyimpanan arak? Tanya Cheo San. Ang Linhua tersenyum. Di dunia ini, mungkin tempat yang paling banyak menyimpan arak adalah tempat ini. Ia segera pergi ya. Tak lama kemudian ia sudah kembali membawa 2 buah guci. Saat menghirup baunya, Cheo San langsung terpana. Arak cuiju. Arak ini dibuat dari beras yang direndam lama. Warnanya seperti susu, rasanya manis dan gurih. Ini adalah minuman khas dalam istana kaisar. Ada arak apa saja yang ada di sini? Tanyanya tertarik. Apa saja yang Tuan cari? Semua ada di dalam ruang penyimpanan bawah tanah, jawab Ang Linhua. Wah, hanya kata itu saja yang keluar dari mulut Cheo San. Orang jika terlalu senang memang susah berkata-kata. Dan apa yang lebih menyenangkan bagi peminum selain mendengarkan bahwa ada sebuah ruangan yang menyimpan segala macam arak? Entah sejak kapan dia jadi peminum. Kedua orang ini lalu menikmati makan siangnya. Kelinci panggang yang bagian perutnya dikeluarkan dan diisi rempah-rempah, butiran jagung rebus, serta potongan daging asap yang sebelumnya tersedia di dapur. Begitu menyantapnya, mata Ang Linhua bercahaya. Seumur hidup hamba belum pernah menyantap makanan senikmat ini. Apa nama masakan ini, Tuan? Tidak ada nama. Aku baru saja menciptakannya, jawab Cheo San. Ang Linhua hanya bisa geleng-geleng kepala. Rupanya ia sudah tertular kebiasaan Cuka Tong yang sering geleng-geleng kepala jika berada di dekat Cheo San. Selesai makan, Cheo San menuangkan arak ke cangkir si Nona. Mereka lalu bersulang. Ah, arak seenak ini, diminum ratusan cangkir juga tak akan membuat mabuk, kata Cheo San. Minum arak adalah bagian dari budaya orang Tionggoan. Ada tata krama dan sopan santun. Budaya ini telah dianggap sebagai bagian dari kekayaan budaya Tionggoan yang beragam dan menakjubkan. Perempuan yang minum arak pun bukan dianggap sebagai sesuatu yang melanggar kesopanan. Arak bagi orang Tionggoan melambangkan kebahagiaan. Tapi bukankah bagi banyak orang, arak benar-benar melambangkan kebahagiaan? Orang yang bersedih hatinya biasanya lari kepada arak. Adalah karena hal ini, ia ingin merasakan sedikit kebahagiaan di dalam kesedihannya. Menikmati arak pun harus ada aturannya. Harus dalam sekali tenggak, karena itu melambangkan keberanian. Tapi, walaupun jika tak berarti apa-apa, bukankah cara terbaik untuk minum arak adalah dengan sekali tenggak? Cuma orang yang benar-benar menghargai arak, yang paham hal ini. 2 guci arak telah mereka habiskan. Kedua orang ini duduk terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Siokya, jika penyakit Siokya telah sembuh, apakah Siokya akan terus menetap di sini? Tanya Cheo San. Entahlah kau Cu, hamba belum memikirkan sejauh itu. Memang selama ini hamba menyembunyikan diri di sini karena malu dengan keadaan hamba. Perempuan cantik yang menjadi tua di dunia ini, apakah yang lebih menyedihkan dari hal ini? Cheo San sangat mengerti, laki-laki banyak yang masih gagah saat ia tua. Bahkan ada yang bertambah kegagahannya. Itulah kenapa di dunia ini masih banyak perempuan muda yang suka terhadap laki-laki yang sudah tua. Tapi perempuan tua, kalau bukan karena banyak uang, mungkin tidak ada seorang laki-laki pun yang mau.
Itulah sebabnya kenapa perempuan begitu mencintai uang. Mereka merasa uang bisa menggantikan kecantikan mereka yang nanti pudar. Siokia, setelah ini kau minumlah ramuan yang sudah kusiapkan. Ramuan ini untuk membantu menghaluskan kembali kulitmu, kata Chiosan. Terima kasih banyak Kaucu. Budi Kaucu memang tak sanggap hamba balas. Memang ayahanda tidak salah memilih Kaucu sebagai penggantinya, ujar Ang Linhua. Chiosan hanya menggumam. Urusan sebesar ini, kenapa pula harus aku yang menyelesaikan? Karena memang hanya Kaucu yang pantas dan sanggup menyelesaikannya. Chiosan merenung. Memang ada sedikit orang yang membenci masalah, tapi entah kenapa masalah selalu menghampiri mereka. Kalau tidak diselesaikan, masakah hanya ditangisi dan disesali saja? Sesungguhnya masalah datang adalah untuk mendidik seseorang, agar ia menjadi lebih tegar, lebih rajin, lebih pintar, dan lebih dewasa. Jika kau hanya hidup enak, bagaimana mungkin kau menghadapi hidup yang tiba-tiba berubah menjadi susah? Bukankah hidup selalu berubah? Hari ini kau bahagia, besok mungkin kau menangis sedih. Jika engkau tidak menghadapi sendiri, apakah kau pikir orang lain akan menghadapinya untukmu? Chiosan menghela nafas. Perjalanannya masih sangat panjang. Sedikit banyak ia telah menangkap intisari permasalahannya. Ia pun telah tahu siapa otak di balik semua ini. Tapi masih butuh waktu panjang untuk membuktikannya. Masih butuh perjalanan yang jauh untuk mengungkapkannya. Tapi ia segera tersenyum. Menghadapi hidup dengan tersenyum memang adalah perbuatan laki-laki sejati.